Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahiyati tamannil maut. Di sini bab menerangkan makruhnya mengharapkan kematian, datangnya kematian. Bisa babi durrin, karena sebab ada satu bahaya atau penyakit atau apa, nazala yang turun bihi kepada orang yang kena musibah ini. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bihi baginya, untuk mengharapkan datangnya kematian, likhawfil fitnati, karena khawatir kena fitnah ini dalam urusan agama. Jadi orang itu nggak boleh minta mati, itu nggak boleh. Karena sakit terus minta mati nggak boleh, atau karena tua minta mati. Tetapi kalau karena ada fitnah urusan agama, merasa tidak bisa menahan, menjaga dirinya dari kemaksiatan atau dari terjerumus dalam kekufuran, bahkan itu tidak apa-apa minta mati itu. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yatamanna, janganlah, maksudnya jangan di situ. La yatamanna, janganlah mengharapkan ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, datangnya kematian. Imma muhsinan, ada kalanya salah satu dari kalian itu orang yang suka berbuat baik. Fala'allahu, maka mungkin saja dia dengan tambahnya umur, yazdadu, tambah kebaikannya juga. Wa imma musian, dan ada kalanya salah satu dari kalian itu orang yang suka berbuat kemaksiatan. Fala'allahu, maka semoga aja dia dengan tambahnya umur, yasta'dibu, minta ridho kepada Allah SWT, yaitu bertaubat. Jadi walaupun dia itu tidak bisa menjaga dirinya atau banyak maksiat, ya mungkin kalau tambahnya umur itu berarti kamu dikasih waktu untuk bertaubat, maka jangan minta mati, belum bersih dirinya kok minta mati. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari. Ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Wa fi riwayatan, dalam satu riwayat, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yatamanna, tidak meminta, maksudnya jangan meminta, jangan mengharapkan, ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, kematian. Wala yad'u, dan janganlah berdoa bihi, untuk datangnya kematian, min qabli ayyatiyahu, sebelum datangnya kematian itu sendiri. Datang kematian itu, tapi jangan kamu minta. Nah, orang itu mesti datang. Innahu, sesungguhnya idza mata, bila mana salah satu kalian itu mati, in qata'a, maka jadi terputus amaluhu, amal dia. Permasalahannya itu, maka jangan minta mati. Kalau kamu minta mati berarti kamu sudah nggak bisa amal. Wong dikasih tempo suruh amal kok malah nggak pengen amal. Wa innahu, dan sesungguhnya la yazidu, tidak tambah-tambah la yazidu, tidak tambah-tambah al-mu'mina, kepada orang iman, umurnya, illa khairan, kecuali hanyalah nambahi kebaikan saja. Orang iman itu semakin tambah umur ya tambah baik. Karena iman itu akan mendorong seseorang yang punya iman itu sendiri untuk amal soleh. Gitu. Untuk amal soleh. Bahkan nanti kalau sudah lebih menguat lagi imannya, sampai dia itu tidak bisa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar,
Kalau dia amar ma'ruf diamalkan oleh orang yang dinasehati itu, maka dia akan mendapat pahala walaupun nanti sudah mati kalau masih diamalkan. Kalau dia menahan seseorang dari perbuatan kemungkaran, maka dia dapat pahala juga selagi dia masih menahan diri. Wa an Anas radhiyallahu taala an qala, berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, sungguh-sungguh janganlah meminta, janganlah mengharapkan ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, kematian, lidurrin, karena ada satu musibah asabahu yang mengenai dia. Fa in kana la budda, bila mana itu harus betul-betul minta untuk datangnya kematian, fa'ilan, fa in kana la budda fa'ilan, bila mana adanya dia itu harus berbuat seperti itu, harus berbuat seperti itu, yaitu minta kematian, fal yaqul, maka hendaklah dia cara mintanya begini, cara doanya, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka nadal hayatu, selagi hidup itu, khairan li, baik untuk aku, wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanatil wafatu, bila mana kematian itu, khairan li, baik untuk aku, muttafaqun alaih. Itu kalau pol-polanya, cara mintanya itu seperti itu. Itu pol-polanya. An Qais bin Abi Hazim, dari Qais bin Abi Hazim, qala, berkata Qais, dakhalna, kami masuk, ala Khabbab bin Arad, kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu, na'uduhu, kami menjenguk Khabbab dalam keadaan sakit. Waqad iktawa, dan sungguh dia telah berobat dengan kai, berobat dengan perobatan api, titik-titik, semacam titik-titik aku puntur itu disengat dengan api, sab'a gayatin, yaitu 7 sengatan api. Faqala, maka Khabbab berkata, inna ashabana, sungguhnya teman-teman kami, alladzina salafu, yaitu orang-orang yang telah lewat, maudha, mereka telah lewat semuanya, walam tangkushum, dan walam tangkushum, dan tidak mengurangi mereka ad-dunya, dunia, maksudnya mengurangi pahala mereka ad-dunya, dunia. Khabbab bin Arad itu beranggapan dunia ini menjadikan kurangnya pahala. Makanya kalau orang itu merasakan nikmat di dunia itu, mungkin saking muqarrabnya Sayyidina Khabbab bin Arad kepada Allah, ya, sehingga beliau itu beranggapan kalau orang itu sudah enak-enakan di dunia itu akan mengurangi enaknya di akhirat. Wa inna ashabana, dan sesungguhnya teman-teman, wa in asabna, wa inna, ada sungguhnya kami, asabna, telah mendapatkan ma perkara harta, la najidu lahu, yang kami tidak mendapatkan untuk harta itu, maudhi'an, tempat, illa turab, kecuali tanah. Kami telah mendapatkan banyak harta sehingga untuk nyimpan saja harus ditanam di tanah. Walaula anna nabi, kalau tidak, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana, melarang kami, an nad'a, untuk berdoa bil mauti, dengan datangnya kematian, la ta'utu bihi, sungguh aku akan doa untuk supaya kematian menjemputku. Summa atainahu, kemudian kami mendatangi Khabbab bin Arad, marratan, suatu kali, marratan ukhra, suatu kali yang lain, bahwa sedangkan beliau yabni, membangun, khaiton, tembok, lahu, baginya. Faqala, maka beliau berkata, innal muslim, sungguhnya orang Islam, la yujaru, sungguh akan diberi pahala oleh Allah, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, yunfikuhu, yang dia infakkan, illa fi syai'in, kecuali di dalam sesuatu, yaj'alhu, yang dia jadikan, fi hadzal turab, di dalam tanah ini. Maksudnya kalau diinfakkan ke fakir miskin, infakkan ke kerabat, infakkan sana, infakkan sini, fisabilillah, semuanya dapat pahala. Kecuali yang untuk ini loh, untuk bangun tembok ini loh, bangun rumah ini loh, ini nggak dapat pahala ini. Itu padahal
Ini saking mengkoro beliau itu, maka biar orang-orang juga paham, jangan pekerjaan itu bangun rumah aja. Awal bangun rumah, mulai awal sampai akhir itu pokoknya belum rampung bangun rumahnya. Makanya orang itu yang paling penting itu. Dulu rumahnya kecil, hidupnya bahagia. Kemudian rumahnya tambah besar, hidupnya juga malah tambah enggak bahagia. Dulu listriknya itu hanya cukup 5 watt. Nah, sekarang listriknya harus 20.000 watt. Nah, dulu tidak punya itu lemari pendingin itu, sehingga mudah hidupnya, makanannya fresh, semua tubuhnya sehat. Beli, makan, masak, makan. Sekarang sudah punya lemari pendingin, tubuhnya jadi sakit-sakit. Kemudian listriknya nambah, pusing lagi. Jadi orang itu sebetulnya memusingkan diri dia sendiri. Makanya urusan bangun-bangun itu sudah tidak usah. Kalau punya kelebihan harta, berikan kepada fakir miskin. Atau kamu buat untuk haji saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu. Allahumma aslih sayyidina Muhammad alih bainana. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad wa ala sayyidina sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.